Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syukur. Saya berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lalu dari kantor unit Pencarian dan Pertolongan Pasca Bandung. Pada kesempatan ini saya merupakan peserta Latsar CASN tahun 2005 yang berasal dari angkatan 1 dan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman belajar saya secara sinkronis atau daring pada agenda 3 di hari kedua ini. Pada agenda kali ini, secara garis besar kita memaparkan mengenai tugas-tugas kelompok yang masing-masing menjelaskan kepada peserta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebocoran data yang terjadi pada instansi, baik dari instansi kita ataupun instansi di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, lalu bagaimana tanggapan saya mengenai materi di agenda 3 ini di hari kedua ini? Saya membagi dua. Yang pertama, saya memberikan tanggapan mengenai presentasi di hari ini. Yang pertama, materi hari ini dilakukan dengan melalui jaring Zoom, lalu masing-masing kelompok memaparkan materi melalui PowerPoint, dan masing-masing kelompok membacakan materi dari PowerPoint tersebut kepada peserta. Selain kepada peserta juga kepada kelompok. Lalu yang kedua, sisi positifnya atau sisi bagusnya, kalau misalkan dijelaskan melalui PowerPoint, itu kita bisa membaca sekaligus sekaligus dibacakan oleh pemateri, yang itu membuat kita menjadi bisa lebih paham terhadap materi yang diberikan. Lalu yang ketiga, ada sisi kurangnya. Di antara sisi kurangnya mungkin karena tadi banyak kita baca, terus kurangnya penjelasan yang dipaparkan oleh pemateri, sehingga ini membuat beberapa kalimat atau mungkin materi yang masih belum kita pahami. Lalu untuk secara garis besar materi ini tuh saya akan menanggapi mengenai materinya, itu materi mengenai isu kebocoran data. Maka tanggapan dari saya mengenai isu kebocoran data, yaitu kebocoran data adalah pelanggaran serius yang merusak kepercayaan publik dan menunjukkan lemahnya sistem keamanan. Lalu solusinya, yang pertama, perkuat keamanan cyber dan infrastruktur digital. Lalu yang kedua, tegakkan undang-undang perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga, tingkatkan literasi digital. Lalu yang keempat, bangun sistem respon cepat saat insiden terjadi. Lalu yang kelima, terapkan transparansi dan tanggung jawab pada setiap instansi. Intinya, cegah, lindungi, tanggapi, dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. WR Family, Afikdam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.